Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kehadiranmu dalam hidupnya. Kehadiranmu seperti apa, bagaimana di dalam hidupnya. Gitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi dan dimohon untuk kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kehadiranmu dalam hidupnya. Ya, saya mulai. Ya, di sini ada Eight of Cups yang tegak lurus. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles yang reverse. Ya. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini Queen of Pentacles, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Walaupun energinya tidak begitu sangat mendominasi, tetapi ini terbaca. Eight of Cups yang tegak lurus dan Queen of Pentacles yang reverse bisa dikatakan bahwa di sini kalau di pembacaan awal ya terbaca kamu cukup berarti di hidup dia. Ya, kehadiranmu begitu sangat berarti untuk dia atau bahkan cukup berarti untuk dia. Di sini. Di Eight of Cups yang tegak lurus dan Queen of Pentacles yang reverse bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini ya, kamu berarti di hidup dia, dia berarti di hidupnya kamu, tapi kayak di sini kalian selalu mengalami yang namanya kayak energi di mana salah paham. Ya, ada energi salah paham atau bahkan sampai dengan sekarang ini kayak ada unfinished business yang belum terselesaikan atau bahkan ada konflik atau masalah yang memang belum terselesaikan secara totalitas gitu loh. Ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain di sini. Ya. Kamu mencintainya. Dan dia juga mencintai dirimu di sini. Tapi kalian kayak saling menunggu. Ya, yang salah satu di sini menunggu. Yang salah satu di sini kayak menunggu juga gitu loh. Keduanya di sini kayak menginginkan salah satu di antara kalian untuk harus mau mengalah, tapi di sini terbaca nggak ada yang mau mengalah gitu loh. Ya. Eight of Cups yang tegak lurus dan Queen of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa energi kalian itu adalah energi yang dimana masalah yang lama itu belum terselesaikan tetapi selalu numpuk masalah baru gitu loh. Karena watak, karena karakter, karena kebiasaan, ya karena cinta yang ada dalam diri kalian kayak bener-bener di sini kayak ibarat kata yang satu pengen ekspresif, yang satunya di sini kayak nggak mau ekspresif, jadi kayak saling bentrok di sini, gitu, ya. Tapi dari dua kartu yang sudah keluar ya terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan kalian saling menginginkan di sini. Ada the lovers yang tegak lurus. Kehadiranmu dalam hidup dia. Bagi dia, kamu adalah seseorang yang sangat luar biasa. Ya, bagi dia di sini. Terasa dengan sangat jelas bisa dikatakan selama ini kamu berusaha untuk memperlakukan dia dengan baik dan dia paham akan itu bahwa kamu selalu berusaha untuk memperlakukan dia dengan baik. Ya. Tapi memang di sini kayak ibarat kata
sebesar apapun perjuangan yang kamu berikan kepada dia, pengorbanan yang kamu berikan kepada dia juga di sini, kemudian setulus, seikhlas, dan seluas apapun sabarmu kepada dia, terbaca kayak ibarat kata kamu masih sering tersakiti oleh dia gitu loh. The Lovers energy dari Gemini, Three of Swords yang tegak lurus, kamu selalu tersakiti di sini. Ya, kamu selalu tersakiti, kamu selalu merasa terhianati. Kamu selalu merasa kayak ibarat kata dia nggak bisa adil memperlakukan kamu secara baik sebagai energi pasangan. Ya, di sini kayak bisa dikatakan bahwa ya selalu ada miskomunikasi di antara kalian, selalu ada konflik di antara kalian, dan ujungnya di sini adalah saling menyakiti satu sama lain. Kamu merasa bahwa kamu disakiti oleh dia. Dia pun sama di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa kamu bukanlah orang yang paling tersakiti di hubungan kamu bersama dia, tetapi dia juga merasakan bahwa kamu menyakiti dia. Itu adalah kesalahpahaman di sini. Padahal secara realitanya, bagi yang resonate, ya terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan kamu sudah sangat berdarah-darah di sini. Sudah terlalu kayak banyak sekali pengorbanan perjuangan yang kayak ibarat kata kamu berikan kepada dia secara sepenuhnya, tapi kayak kamu dapat imbalan yang sepantasnya gitu loh di sini. Ya, Three of Swords yang tegak lurus. Mungkin cintamu dengan dia terhianati, atau mungkin di sini pengorbananmu yang telah kamu berikan tidak dihargai. Walaupun dia paham, walaupun dia tahu bahwa kamu sayang, kamu cinta sama dia dan kamu berjuang, tapi kayak dia masih tidak menjadi orang yang sadar, kayak belum menjadi seseorang yang benar-benar kayak tersadarkan di sini. Kayak nggak jadi orang kayak nggak tahu diri gitu loh. Ya, nggak tahu diri di sini. Ada Four of Wands dan Four of Wands ini Four of Wands ini reverse. Komitmen di antara kamu dengan dia, statusnya kamu dengan dia, pernikahanmu dengan dia, atau bahkan hubungan kamu dengan dia, atau bahkan komitmennya kamu dengan dia terlukai, tercederai, terhianati, terhancurkan karena kesalahan-kesalahan yang selalu dia perbuat, atau bahkan karena konflik-konflik yang terus menumpuk di antara kalian di sini. Ada Nine of Cups yang tegak lurus. Di Nine of Cups yang tegak lurus bisa dikatakan bahwa ya kamu pernah terbabi butakan di saat kamu mencintai dia. Cintamu kepada dia begitu sangat besar. Dan sampai sekarang pun kayak ibarat kata ketika dia berbuat kesalahan, dia berbuat seenaknya, kayak kamu masih ngira enggak kok, dia baik kok, enggak seperti itu kok, aslinya dia baik kok. Jadi kayak kamu masih memberikan sebuah harapan bahwa dia baik, dia ini, dia itu, karena memang masih ada cinta, karena memang masih ada sayang dari pihak kamu ke dia gitu loh di sini. Ya. Dan dari tebaran pertama yang sudah keluar bisa disimpulkan bahwa kehadiranmu bagi dia, menurut dia kamu adalah segalanya. Tapi menurut dia juga kayak cintanya dia ke kamu, cintanya kamu ke dia ini nggak ada habisnya. Jadi dia juga merasa kayak ibarat kata di sini kayak bingung juga, dia juga kayak merasa kayak bertanya-tanya juga. Selalu ada konflik, selalu ada masalah di antara cintanya bersama kamu di sini. Tapi kayak kalian selalu kayak dipersatukan lagi, dipertemukan lagi, dikoneksikan lagi, ya, saling ngebayangin satu sama lain lagi, memaafkan lagi, ngobrol lagi gitu loh di sini. Dia juga bertanya-tanya di sini. Banyak sekali pertanyaan dia tentang kamu yang belum bisa dia dapatkan jawabannya. Ya, jawabannya memuaskan hatinya di sini. Begitu. Ada The Temperance yang reverse. The Temperance energi dari Sagittarius, ya. Terbaca dengan sangat bisa dikatakan bahwa kamu pernah menjadi penolong di hidupnya dia. Dia pernah merasa sangat bergairah,
sangat bergairah dalam hidup, sangat bergairah dalam pekerjaan, sangat bergairah dalam energi asmara, sangat bergairah dalam energi ketika dia harus melanjutkan hubungan dengan kamu di sini. Dia sangat bergairah dalam energi semangatnya dia. Banyak sekali kayak perjuangan, pengorbanan yang secara tidak langsung kamu transferkan ke dia di energi semangat, bahwa dia harus semangat, bahwa dia harus berjuang, bahwa dia harus bertahan. Tapi terkadang kayak apa yang kamu transferkan itu kayak ditelan dia mentah-mentah atau bahkan ditolak secara kasar di sini. The Temperance yang reverse. Kamu berusaha untuk menyeimbangkan, kamu berusaha untuk menyederhanakan, kamu berusaha untuk masuk di kehidupan dia, kamu berusaha untuk kayak mengimbangi dia, kamu berusaha untuk senantiasa ada untuk dia di sini. Tapi kayak bisa dikatakan kamu capek. Kamu bukan malaikat di hidupnya dia. Kenapa saya katakan kamu bukan malaikat di hidupnya dia? Karena memang di sini ada rasa energi capeknya kamu menghadapi dia. Gitu loh. Tapi secara tidak langsung bisa dikatakan ya, kamu sudah pernah berjuang, kamu sudah pernah bertahan, dan kamu sudah pernah mencoba berkali-kali. Artinya banyak sekali kontribusi yang kamu berikan di hidupnya dia, walaupun dia tidak yang begitu sangat mengapresiasi. Dan walaupun bagi yang resonate pada kenyataannya bahwa kamu sekarang menyerah, atau kamu sekarang berpasrah, atau kamu sekarang kayak berusaha tarik nafas secara dalam untuk memahami keadaanmu bersama dia dengan jarak di antara kalian, ya, atau dengan keambiguan hubungan kalian, atau dengan kebingungan di hubungan kalian, atau dengan kelelahan di hubungan kalian, sehingga kalian mungkin dalam fase dimana saling mendetoks diri, saling berdiam diri, ya. Ada the Judgment yang reverse. Ini bukan energi yang dimana waktu yang tepat untuk dia mendapatkan balasan, ya. Maksudnya adalah the Judgment adalah energi tentang pembalasan di sini, energi tentang tabur tuai di sini, dimana ketika the Judgment yang reverse sinkronkan dengan Queen of Pentacles yang reverse, bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini apapun yang kamu korbankan, apapun yang kamu perjuangkan, apapun yang kamu pertahankan, mungkin di masa sekarang ini kamu belum dapat buahnya dari situ gitu loh. Karena memang di sini dalam energinya kamu adalah energi di mana kamu masih survive sekali, kamu masih struggle sekali, kamu masih mencoba untuk bangkit sekali dan membangun hidupmu lagi di sini. Dan dari pihak dia pun dia kayak juga masih terlena dengan sikapnya dia masih terlena mungkin dengan kesongongan dia, atau mungkin dia masih terlena dengan percaya dirinya dia, sehingga dia masih menjadi seseorang yang tidak tahu diri di masa sekarang gitu loh. Tapi tak apa, energi tabur tuai itu pasti ada, karena potensi besar segala kebenaran pasti akan terungkap pada hasil akhirnya nanti, walaupun sekarang kayak masih ada kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Ada Two of Wands yang tegak lurus. The Two of Wands yang tegak lurus bisa dikatakan kayak kamu tahu gitu loh, ketika dulu kamu memilih jalan untuk hidup bersama dia, atau ketika di sini dulu kamu mencoba untuk bertahan sama dia, ya, secara tidak langsung kayak kamu melukai jiwa kamu sendiri gitu loh. Karena kamu mungkin harus hidup dalam berbagai macam pilihan, dan pilihannya kamu kayak stuck di sini. Kenapa? Karena kamu bertahan terhadap sesuatu hal yang stuck juga gitu loh, sehingga actionnya kamu juga stuck di sini. Ya. Two of Wands dan the Lovers ketika disinkronkan juga terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan kamu sudah paham hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang sulit untuk sejalan secara beriringan di sini. Tapi kamu masih mau untuk berjuang. Itu luar biasanya dirimu gitu loh. Itulah kenapa tentang kehadiranmu di hidupnya dia adalah kamu salah satu orang yang cukup spesial di hidupnya dia. Walaupun di masa sekarang ini dia belum menganggap atau dia belum melihat dirimu seperti malaikat di hidupnya dia, tetapi dia sudah paham kok tentang apapun yang
telah kamu lakukan untuk dia dan untuk hubungannya bersama kamu, tapi memang sekarang ini dia masih terlena dengan kesongkongannya dia tadi gitu loh. Ada Ace of Sword dan Ace of Sword ini reverse. Di Ace of Sword yang reverse bisa dikatakan dari hati yang terlukai, dari hubungan yang tercerai-beraikan, dari kondisi yang terumitkan, dari jiwa-jiwa yang di sini merasa terhianati karena hatinya selalu dan sering terluka. Ace of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan masih ada harapan. Masih ada harapan untuk bangkit dari keterpurukan antara kamu dengan dia, antara hubungan kalian di sini. Masih ada harapan. Tapi terbaca dengan sangat jelas kayak harapan itu kecil sekali di sini. Kayak masih butuh waktu yang lama untuk dari pihak kamu ataupun dari pihak dia untuk bener-bener kayak berusaha untuk hidup di hidup yang penuh dengan kesalahpahaman dan kesakitan ini gitu loh. Tapi terbaca dengan sangat jelas walaupun masih ada harapan dan walaupun butuh waktu yang lama, di sini potensi besar kayak pada hasilnya kalian akan mampu gitu loh. Karena kamu sangat berarti di hidup dia, kamu seperti kayak penyelamat di hidupnya dia. Walaupun dia belum sadari itu, jadi kayak dia tidak bisa menganggap kamu sebagai malaikat di masa sekarang, tapi dia tahu kok kamu nggak akan kemana-mana. Dan di sini terbaca juga kayak dari pihak kamu pun kamu merasa bahwa dia belum hilang, dia masih ada dalam depan matanya kamu ya, atau dia masih ada dalam pikiran kamu, atau dia masih ada dalam hidupnya kamu, atau memang dia belum benar-benar kayak termatikan dari energinya kamu di sini. Ya, ada Seven of Swords dan Seven of Swords ini reverse. Di Seven of Swords yang reverse di sini terbaca dengan sangat jelas ketika saya sinkronkan dengan Four of Wands yang reverse. Memang terlalu rumit hubunganmu dengan dia ya, terlalu banyak sekali kayak apa ya, sesuatu hal yang tersia-siakan ketika kau mencoba untuk mempertahankan hubungan, dan ketika dari pihak dia di sini mencoba untuk menggantung diri kamu juga, karena di Seven of Swords yang reverse kayak banyak sekali apa-apa yang telah terjadi itu kayak terkecewakan pada hasil akhirnya ya. Tapi memang bisa dikatakan walaupun kamu lebih merasakan banyak sekali kerugian ketika kamu bertahan sama dia, tapi ibarat kata kayak namamu itu akan masih terus terukir di hidupnya dia. Itulah kamu akan sangat berarti, dan itulah kenapa energi kalian masih panjang, atau kebersamaan atau on off ya kalian masih panjang ya. Seven of Swords dan Four of Wands ya. Wands di sini ketika saya sinkronkan dengan The Judgment ya mendominasi sekali energinya, karena Wands dan The Judgment itu adalah energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Begitu. Ada Knight of Cups. The Knight of Cups ini reverse. The Knight of Cups yang reverse bisa dikatakan bahwa energi kamu dengan dia, energi dia dan kamu adalah energi yang cukup lambat di sini. Lambat ya. Jadi kayak ibarat kata ketika kamu ingin mencoba untuk keluar dari keterpurukan, atau ketika di sini kamu menginginkan agar dia mencoba untuk melepaskan kamu ya dari keterpurukan yang dia perbuat atau yang dia skenario nih di hubungan dia bersama kamu, maka kayak butuh waktu lama untuk hal tersebut akan terwujudkan di sini. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun potensi besar. Ya. Karena memang bisa dikatakan kayak drama yang dia perbuat atau drama di antara kalian ini panjang. Ceritanya belum selesai gitu loh. Belum selesai. Dan kalau kamu di sini bertanya, ketika dia menyadari bahwa hubungan dia bersama kamu adalah hubungan yang toksik, kemudian ada energi kekecewaan, pengkhianatan. Apakah dari energi kekecewaan dan pengkhianatan tersebut kayak membuat dia untuk bisa melupakan kamu dalam waktu yang cepat? Jawabannya juga tidak di sini. Dan sama halnya ketika dia berkhianat dari kamu, dia berselingkuh dari kamu, atau dia PHP-in kamu, kemudian dia bersama dengan yang lain, potensi besar kayak hubungan dia yang lain di sini kayak akan lebih cepat berakhir dibandingkan hubungannya dengan kamu, karena potensi besar dia akan kembali dan kembali sama kamu. Karena kamu sangat berarti di hidup dia.
dia akui ataupun tidak, potensi besar kamu sangat berarti. Ya. Karena sesungguhnya kebahagiaannya adalah kebahagiaan dalam konteks asmara ya ketika dia bersama kamu, ketika saya tarik energi kamu dengan dia, bagi yang resonate di sini. Tapi memang terlalu banyak sekali drama, terlalu banyak sekali kayak darah yang harus tercecerkan karena kekecewaan, pengkhianatan, ya, ketidaknyambungan, ya, dan hidup yang kayak ibarat kata nggak jelas ketika kamu bersama dia, tapi dia sangat merasa bahwa kamu berarti di hidup dia, walaupun di masa sekarang dia belum mengakui itu. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, atau bahkan resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami adalah sebenarnya kalian saling cinta di sini, kalian saling sayang di sini. Maka tolong pesan dari saya, jangan membongkar aib satu sama lain. Ya, baik aibnya dia menurut kamu atau kalau bisa di sini bagi kamu yang kepoin energi dia, ya, dan kamu tahu tentang plus minusnya dia, kamu cobalah untuk kayak bener-bener menyikapi hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang penuh dengan kedewasaan. Jangan saling menghujat, jangan saling mengumbar aib ketika kamu memang sama dia tidak sama-sama lagi gitu loh. Karena potensi besar di sini kayak akan ada energi silaturahim atau bahkan kelanjutan hubungan, atau bahkan kayak komitmen, atau bahkan energi pemanifestan yang terulang lagi, yang terbaharui lagi kamu bersama dia. Ya. Karena di sini kayak ibarat kata hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang memang ini sudah sangat dalam gitu loh. Jangan sampai ya ibarat kata kamu menjilat ludahnya kamu sendiri di sini, ya. Ya, cukup nikmati, jalani apa yang ada. Ingat, apapun yang kamu doakan tentang hubungan kamu, tentang diri kamu, itu pasti cepat atau lambat Allah akan ijabah. Ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, meminta dan memohon kepada Sang Maha Kuasa di energinya kamu, di hubungan kamu. Pasti semuanya akan berakhir secara indah, karena memang potensi besar kayak ibarat kata kan di sini kayak masih ada harapan satu sama lain dan mendoakan satu sama lain gitu loh. Dan luar biasa kehadiran kamu bagi dia. Kamu seperti penolong di hidup dia. Walaupun dia belum mengakui itu, tapi dia akan mengakui itu di masa depan. Potensi besar terbaca dengan sangat jelas. Karena dia sangat tahu dan paham tentang apa-apa yang sudah kamu kayak perjuangkan selama ini. Begitu ya. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ingat, ini hanya sebatas referensi atau bahkan hiburan saja. So bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.